Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salvia Francisca dengan NIM 190569201026. Video ini merupakan salah satu video pemenuhan tugas sosiologi agama. Video ini akan membahas sedikit mengenai agama dan perkembangan ekonomi. Menurut Kiai Hasim yang menerapkan teori atau konsep keseimbangan, yang mana konsep ini tergolong sebagai teologi yang unik, yang mana teori ini menggunakan unsur moralitas agama sebagai bagian dari sistem pembangunan sosial. Beliau menggambarkan hubungan mayoritas dan minoritas yang tercipta. Hal ini merupakan sebuah toleransi upaya perlindungan yang dilakukan oleh pihak mayoritas terhadap hak-hak minoritas. Jika kita pandang menggunakan sudut pandang agama, kaum mayoritaslah yang direfleksikan sebagai pribumi yang jumlahnya sangat dominan dan kalangan lainnya disebut minoritas. Toleransi keagamaan sudah dilakukan dengan baik walaupun belum optimal karena munculnya permasalahan yang disebabkan oleh isu-isu agama. Nah, jika kita pandang mengenai sudut pandang ekonomi, maka hal ini terbalik karena kalangan mayoritas dari sisi keagamaan justru yang menjadi kaum minoritas. Isu mengenai toleransi ekonomi telah diabaikan. Kaum mayoritas ekonomi kurang melindungi kaum minoritas hingga terus berkembang menjadi kaum marginal atau kaum yang memiliki batas. Nah, hal ini juga terdapat hal yang menarik di mana kelompok-kelompok ekonomi yang berbasis agama yang dijalankan para pengusaha dan penggerak ekonomi lainnya, terlepas dari unsur eksklusif yang mereka hendaki. Ada juga sisi positif yang dapat kita pelajari, terutama yang berkaitan dengan akulturasi kebijakan ekonomi dan unsur keagamaan. Nah, selanjutnya itu ada konsep normatif, yang mana ajaran agama diyakini mampu mempengaruhi kinerja pembangunan ekonomi karena aspek moralitas dapat membangun fondasi yang kuat untuk meminimalkan setiap potensi yang dapat memunculkan konflik. Konsep-konsep normatif itu ada 3. Yang pertama itu adanya komunitas ekonomi yang merefleksikan modal sosial di Indonesia, yang mana modal sosial ini diharapkan mampu memfasilitasi pola kerja, yang paling utama mempercepat transfer knowledge karena adanya asumsi kesamaan visi ekonomi. Nah, yang kedua itu ajaran agama dapat mempengaruhi level moralitas bagi pelaku ekonomi di dalamnya karena tingginya biaya transaksi ekonomi di Indonesia sangat mungkin disebabkan oleh akuntabilitas dan moralitas yang rendah. Yang ketiga itu agama berdampak positif terhadap upaya konservasi sosial dan lingkungan. Menurut Kenneth Boulding pada tahun 1970, yaitu agama memberikan pengaruh yang tidak dapat kita abaikan. Agama dapat membantu menentukan keputusan seperti jenis komoditas yang diproduksi, kelembagaan ekonomi, dan perilaku ekonomi. Nah, jika dilihat dari relasi agama dan perekonomian, ajaran Islam memiliki 2 kutub pilihan. Yang pertama itu Islam diletakkan pada dimensi ritual yang terpisah dari dimensi sosial ekonomi, dengan maksud di mana aktivitas ekonomi sudah tidak terkait dengan moralitas keagamaan, aktivitas yang mengabaikan sholat, puasa, dan haji, sehingga dalam masyarakat tumbuh ketimpangan dan penyimpangan ekonomi seperti terjadi korupsi dan kolusi. Yang kedua itu Islam lebih ditekankan pada ibadah yang berorientasi pada akhirat semata, yang mana kemakmuran ekonomi dianggap bukanlah agenda yang penting dalam kehidupan seperti yang dikatakan oleh Karl Marx. Candu bagi masyarakat, akhirat adalah pelarian atas kegagalan dan derita hidup. Agama dan pembangunan ekonomi merupakan kisah yang menarik perhatian bagi ilmuwan seperti Max Weber, sosiolog dan ekonomi yang ternama di Jerman. Dalam bukunya yang termasyhur yaitu The Protestant Ethnic and
The Spirit Capitalis yang dirilis pada tahun 1974 yang menyimpulkan bahwa agama merupakan faktor penyebab kemunculan kapitalisme di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Weber mengungkapkan kemajuan ekonomi di beberapa negara seperti di Eropa, Amerika Serikat di bawah kapitalisme yang disebabkan terutama oleh etika Protestan yang dikembangkan oleh Calvin. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.